Dunia maya sempat heboh oleh adu argumentasi antara Deddy Corbuzier versus KPI Pusat. Masalahnya adalah, pertanyaan saya, bukan masalah Fajar diundang di sini apa enggak, bukan masalah Fajar ada di sosial media apa enggak, bukan masalah Fajar nangis-nangis beneran apa enggak, bikin quotes mau pacaran umur 15 tahun, bukan itu. Permasalahannya adalah dia pada saat ada di TV, ya, ada di TV. Mana KPI? Mana KPI? Mana? Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Saya pernah di Hitam Putih undang anak kecil, kena KPI, kena saya. Kena. Pertanyaannya sekarang ketika Fajar Setboy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke dalam TV, mana KPI-nya? Padahal kalau kita merujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tetek sapi? SpongeBob. SpongeBob. Itu udah pernah dibahas katanya, bukan mereka yang nyuruh. Gue terima lah, bukan mereka yang nyuruh. Tapi Anda nggak nonton Fajar Setboy di TV. Kalau di YouTube Anda nggak punya kuasa, ya. Tapi di TV, bukan salah TV-nya, bukan salah host-nya. Pertanyaannya, mana KPI? Peraturannya ada, realisasinya mana? Tonton bareng aja lah. Nah, ini videonya. Ini soal pasal atau pasal nih, Bu? Kalau pasal ya, Bu, apa yang disampaikan Deddy Corbuzier itu nggak tepat. Ibu, tadi kan tanya juga. Tapi, iya karena beda konteks ternyata. Jadi gini, kan media sosial kan menyampaikan, karena kan pengguna media sosial dan DC ini kan punya tempat sendiri, punya media sendiri. Dia bebas mau ngomong apa aja nih, Bu. Kita sudah telusuri, sebenarnya jauh sebelum Pak Deddy Corbuzier muncul, saya udah cross-check ke pemantauan, Bu. Nggak ada yang bilang di situ. Karena Setboy yang bersangkutan yang dimaksud, si Fajar ini ada usianya 15 tahun. Dia kategori remaja. Memang definisi di P3 SPS, anak itu adalah terdiri dari anak-anak dan remaja. Ini pasalnya, Bu. Jadi ribet mau jawab pasal atau pasal. Ini karena kan jadi bicara pasar, dia punya subscriber 15 juta, pasarnya pasti banyak yang nonton. Tapi kalau bicara pasar nggak tepat. Pasal 29 yang disebutkan jadi itu nggak tepat. Karena Fajar, karena nggak ada traumatipan, nggak ada ngomongin perceraian, nggak ada perselingkuhan, hanya percintaan anak muda, cinta monyet. Dan secara eksplisit di revisi P3 SPS nggak disebutin Pak Bambang soal percintaan cinta monyet. Nah ini kan berat Bapak Ibu. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh KPI karena kalau nggak secara eksplisit diatur, kami itu bekerja berdasarkan aturan. Dan saya menghargai Pak Deddy Corbuzier sebagai masyarakat yang memang perlu diliterasi dengan baik. Dan kami masih terbatas melakukan literasi kepada konten kreator karena keterbatasan anggaran kami. Insya Allah Pak Ketua kalau anggaran ditambah mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Dan komitmen saya sebagai KPI Pusat ke depan mudah-mudahan Bapak percaya masih kepada saya, masih percaya pada kami incumbent, mudah-mudahan semoga bisa jadi kembali. Saya akan melanjutkan visi misi saya di 3 tahun yang lalu yang searah dengan tujuan penyiaran nasional. Oh Pak Bobi, siapa Bobi? Bobi mau... Pak Bobi ada yang mau disampaikan? Oh enggak. Terima kasih Pak Ketua, saya tutup 28 detik lagi. Wallahumma fiq. Jadi saya minim literasi. Yang harus diliterasi ya. Ya, saya butuh diliterasi. Saya Berarti minta maaf. istilahnya Om Deddy ini perlu dicerahkan. Betul, karena saya kurang pengetahuan. Anda nyari literasi artinya apa ya? Bukan. Saya lagi pengen cari pasal 29. Oh, pasal 29. Itu. Jadi itu adalah komisioner KPI Pusat, Ibu Mima Susanti. Makasih banget buat jawabannya. Tapi 19,8 juta sih, bukan 15 juta itu pertama. Ya saya nanggepin juga boleh dong. Boleh. Reaction. Boleh kan? Itu sah di YouTube kan? Di YouTube. Dan Ya. ibunya nggak salah, KPI nggak salah. Karena pasal 29 itu ternyata mengatakan anak itu sampai 12 tahun. Jadi saya salah. Nih, bentar. Ini pasal 29. Undang-undang apa sih itu? Penyiaran. Undang-undang nomor 29. Iya. Apa yang lu cari? Pengen lihat kata per katanya. Iya. Coba. Intinya kalau anak itu sampai 12 tahun, kalau 13 itu udah bukan anak tapi remaja. Jadi boleh ngomongin tentang percintaan tuh boleh. Jadi anak-anak Anda yang usianya di atas 12 tahun silakan bercinta. Gitu kan kata KPI kan? Enggak. Bukan itu maksudnya. Tidak diterangkan seperti itu. Katanya boleh katanya. Anda ini memang benar-benar diliterasi kayaknya. Katanya kalau ngomongin tentang cinta-cintaan, cinta monyet boleh. Jadi kalau Anda di atas 12 tahun silakan bercinta gitu kan enggak? Ngomongin tentang percintaan. Ngomongin tentang percintaan di mana? Orang dia udah pacaran kok, bukan ngomongin. Ya kan kalau pacaran kan gak mesti bercinta. Oh, bercinta emang apa? Itulah tadi adu argumentasi antara Deddy versus KPI. Nah, sekarang yang menjadi saya penasaran terkait dengan aturannya sebenarnya yang dimaksudkan atau yang diperdebatkan
dalam fenomena tersebut, yaitu adalah pasal 29. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data ya, atau pedomannya itu yang saya langsung download dari website resminya dari KPI tentang Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Negara Independen. Pedoman Perilaku Penyiaran P3 dan Standar Program Siaran atau SPSS. Ini tahun 2012 ya. Kita coba cari di pasal 29 tadi ya. Kita cari. Nah, ini sudah ketemu ya pasalnya ya. Jadi pasalnya di sini bagian ketiga. Dibacakan dulu ya. Bagian ketiga, anak-anak dan remaja sebagai narasumber. Nah, inilah yang sebenarnya diperdebatkan oleh mereka itu antara Deddy Corbuzier dan juga KPI. Pasal 29, lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan garing atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, dari kata-kata ini mari kita kaji. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan garing atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Artinya, yang ketentuan-ketentuan yang akan dibacakan nanti itu berlaku untuk siaran yang menyiarkan atau yang menjadikan narasumbernya itu anak-anak dan remaja. Nah, di sini kata-katanya adalah dan garing atau. Berarti bisa anak-anak saja yang dijadikan narasumber atau remaja saja yang dijadikan narasumber atau dua-duanya. Ada anak-anak dan ada juga remaja di situ. Makanya di situ bahasanya menggunakan dan garing atau. Berarti bisa anak-anak saja, bisa remaja saja, bisa anak-anak dan remaja. Gitu. Nah, kita lanjut pada ketentuannya. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan garing atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jadi, siaran yang melibatkan anak-anak menjadi narasumber atau remaja menjadi narasumber atau anak-anak dan remaja yang menjadi narasumber dalam satu waktu maksudnya itu harus berpedoman atau mengikuti ketentuan yang akan dibacakan ini dalam pasal 29. Nah, kita masuk ini poin A ya. Pasal 29 poin A. Tidak boleh mewawancarai anak dan garing atau remaja. Sama ya, bisa anak-anak saja, bisa remaja saja, atau anak-anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun. 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawab seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Nah, kalau dibacakan lengkap begini, yang poin A, tidak boleh mewawancarai anak-anak dan garing atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya. Seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, nadanya salah, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Mari kita kaji poin yang ini. Pertama, yang tidak diperbolehkan atau dalam ketentuan poin A ini itu adalah larangan kepada anak-anak yang di bawah umur 18 tahun untuk dijadikan sebagai narasumber. Nah, tidak kebolehannya di usia 18 tahun ini, artinya anak-anak ataupun remaja yang di bawah 18 tahun yang tidak diperbolehkan itu adalah dalam hal persoalan di luar kapasitas mereka. Jadi di luar kapasitas mereka. Artinya sesuatu yang menurut secara akal manusia atau kebiasaan pada umumnya itu mereka tidak mampu untuk menjawab akan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada anak-anak atau remaja yang bersangkutan yang akan dijadikan sebagai narasumber. Nah,
di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, harus sesuatu atau hal-hal yang memang mereka dirasa mampu untuk menjawab. Nah, di sini dikasih contoh. Nah, seperti, ini seperti kan berarti sebagian kecil kan ya. Seperti kematian, perceraian, perselingkuhan, orang tua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Jadi yang dicontohkan di sini seperti kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6. Bencana yang menimbulkan traumatik. Artinya ada 6 poin yang kemudian dicontohkan. Tapi di sini kata-kata dalam poin A ini itu menggunakan seperti. Seperti, berarti hal yang serupa dengan apa yang digambarkan seperti yang disebutkan atau 6 poin tadi, 6 pokok tadi, 6 perkara tadi, itu juga menjadi masuk. Nah, ini menjadi bias sih. Menjadi bias, penafsirannya menjadi panjang. Nah, kira-kira apa yang kemudian mirip dengan perkara kematian? Apa yang kemudian mirip dengan perkara perceraian? Apa yang juga mirip dengan perselingkuhan orang tua dan keluarga? Apa juga yang mirip serta dengan kekerasan? Yang mirip juga dengan konflik. Nah, ini juga konflik kan. Nah, konflik ini menjadi bingung juga sih, konflik apa gitu. Dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Yang menimbulkan dampak traumatik. Artinya, hal-hal yang sedemikian ini menjadi lebar gitu ya. Menjadi lebar dan menjadi bias dan bisa menjadi multitafsir. Kenapa? Karena seperti, kata-kata seperti ini berarti membolehkan atau bukan membolehkan ya, dalam artian begini. Hal-hal yang kemudian serupa dengan 6 pokok tadi itu juga menjadi tidak boleh untuk dilakukan wawancara atau menjadikan anak-anak sebagai narasumbernya karena di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya. Nah, ini sementara yang dicontohkan di sini ada 6. Nah, yang dicontohkan di 6 ini tidak hanya terbatas pada 6 pokok ini. Apabila ada kemudian sesuatu hal yang lain yang serupa atau memiliki dampak yang sama dari 6 poin yang disebutkan dalam poin A ini, maka itu juga menjadi tidak boleh. Itu secara penafsiran. Nah, ini menjadi sesuatu yang ini ya, yang lebar gitu ya. Nah, kalau terkait dengan konflik daripada Fajar Sadboy, kira-kira masuk di mana? Pertama di kematian, enggak ya, kalau di kematian ya. Perceraian, enggak ya. Perceraian enggak. Perselingkuhan orang tua dan keluarga enggak ya. Serta kekerasan. Nah, ini mungkin di konflik ya. Nanti apa ini konflik apa ya? Konflik cinta monyet. Dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Nah, di sini ya dampak traumatik ya. Tapi ini yang seperti. Artinya titik tekannya di sini adalah di luar kapasitas mereka untuk menjawab. Di luar kapasitas mereka untuk menjawab. Nah, itu sih. Kita lanjutkan. Yang poin B. Wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan garing atau remaja yang menjadi narasumber. Kalau itu kan aman kan ya, nggak ada masalah. Karena keamanan dan masa depan dari anak-anak tersebut itu nggak ada masalah. Ketika, kalau ini ditarik pada peristiwa Fajar Sadboy itu tadi. Yang poin C, yaitu wajib menyamarkan identitas anak-anak dan garing atau remaja dalam peristiwa dan garing atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Ya, ini wajib menyamarkan. Tapi ini dalam konteks-konteks yang ranahnya berbahaya sih. Artinya apa ya? Kasus-kasus yang semisal berdampak terhadap masa depan mereka gitu. Nanti kalau semisal ini dipublish terlalu dan nggak disamarkan, masa depan mereka menjadi terancam. Nah, kira-kira dengan peristiwa Fajar Sadboy itu tadi, itu apakah berdampak dengan masa depan dari si Fajar Sadboy? Kan seperti itu. Itu kalau dari segi aturannya. Yang menjadi persoalan di situ yang masih menjadi multitafsir itu adalah di luar kapasitas mereka untuk
menjawabnya. Nah, itulah di luar kapasitas ya. Di luar kapasitas untuk menjawabnya. Itulah yang menjadi persoalan. Menurut versi KPI, itu masih dalam konteks batas kemampuan untuk menjawab karena masih cinta monyet dan sebagainya. Tapi menurut versi Dedi itu tidak boleh, atau dalam artian anak sekecil itu untuk urusan percintaan sepertinya belum boleh. Tetapi kalau saya melihat atau membacanya dari hal yang lain gitu, di luar daripada konteks aturan ini, sebenarnya konflik mereka itu bermula atas konflik awal gitu, yaitu di mana Dedi kemudian di suatu acara TV, ya kalau disebut acaranya adalah hitam putih dulu, yang sekarang kan sudah tidak ada acara hitam putih, itu sempat ditegur oleh KPI. Tetapi ketika ada acara yang serupa di waktu yang berbeda, tetapi masih dengan aturan yang sama ya, karena aturannya belum dirubah gitu, itu tidak terjadi pelanggaran atau itu sebenarnya itulah yang menjadi hal peristiwa Fajar Setboy ini menjadi perbincangan atau menjadi adu argumentasi antara Dedi dan juga KPI. Kenapa di situ Dedi merasa tidak ada keadilan gitu ya? Kenapa di tempat lain tidak ditegur, sedangkan di tempat saya waktu itu di acara saya menurut versi dia itu ditegur? Itu sebenarnya yang menjadi pokok persoalan. Nah, terkait dengan pasal 29 ini memang sedikit ini ya, karena kata-katanya seperti. Nah, kalau menggunakan kata seperti, maka tidak terbatas hanya berfokus kepada 6 pokok ini, tetapi sesuatu hal yang di luar kapasitas si anak atau remaja untuk menjawab pertanyaan itu menjadi tidak boleh. Nah, ini yang terpenting adalah dampaknya sih. Kenapa aturan ini diberlakukan, pasal 29 ini diberlakukan, ini adalah untuk melindungi anaknya, agar anak atau remaja yang bersangkutan sebenarnya, supaya dia memiliki masa depan atau tetap memiliki masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Itu sebenarnya titik poinnya. Nah, kira-kira kita tinggal lihat ketika menghadirkan anak-anak tersebut, atau remaja tersebut, atau anak-anak dan juga remaja, apakah kemudian isi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab itu mengarah kepada hal-hal yang akan mengancam masa depan daripada anak tersebut atau keamanan anak tersebut. Itu yang menjadi persoalan itu. Jadi kalau tidak mengarah ke hal tersebut, sebenarnya itu menjadi hal yang boleh. Nah, ini juga menjadi relatif ya. Apakah hal percintaan untuk usia 15 tahun itu dianggap kapasitas bagi remaja kan 15 tahun ya. 15 tahun apakah itu menjadi kapasitas mereka atau tidak gitu ya. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman sendiri atau yang nonton video ini itu seperti apa? Itu bisa komen di kolom komentar. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena memang ini multitafsir ya, masing-masing orang itu akan memiliki penafsiran. Artinya pasal ini akan bisa ditarik kemana-mana. Seperti itu. Karena seperti, kalau menggunakan kata seperti, berarti yang serupa juga masuk dalam pasal ini gitu. Oke, mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa mencerahkan, bisa memberikan ya gambaran lah. Walaupun dikit-dikit gitu aja. Oke ya? Kurang lebihnya, mohon maaf, kita ketemu di video-video selanjutnya.